Dan kami tidak menjual produk, Pak. Oh ya, Tidak. tidak menjual produk Pak ya, itu perlu ditekankan Pak ya. Iya. Jadi tujuannya membantu pembudidaya tambak. Iya, karena petambak ini kan kasihan Pak ya, karena dengan adanya tambak gagal, harga juga turun terus ini, Iya. ya kan. Kita sekarang konsennya ke hulunya dulu nih Pak. Jembatannya kalau di ya? Iya. Lama surti. Termasuk hampir terlambat lah ini. Sungai kosong. Sungai surti ya? Sungai masih ya? Udah kering. Udah kering. Walaupun air sampai mati betul ya. Dia. Oke. Masih aman. Mana Pak? Sini. Mana sini ya? Ya. Suhunya dulu lah, suhunya dulu. Suhunya dulu. Oh, keras Pak ya. Di mana tamunya tadi, Pak? Di situ, sebelah. Yang kering sungai ini kan belum. Ini belum. Jadi setelah kita lihat ini kan langit aman aja ya. Bata itu dapat. Kalau air kering gini kalau yang nggak biasa kita lihat. Sudahlah kita yang tinggal ini biar aja sudah mati sendiri ya. Nah ini petak yang mau saya ini karena ini gagal. Oh ini gagal ya. Kita dapat ikannya aja yang ini sudah berapa tahun? Waduh kalau kira berapa kira? 20 ada lebih tahun. sudah Lebih. dari tahun 8 dari tahun 80 ya. Ya. 80 ya. Mati ya. Diracun. Enggak, kemarin panen kekeringan dia. Jadi yang kemarin semampunya diangkat, lebihnya dia.
cetak lalu nunggu sampai masa ini cuma dikasih tahu Zaman nanti sekarang buang sudah airnya tidak bisa. begini Nah, nanti tidak tanah itu meragukan. Itu bawa waktu aja. Iya, jadi tentu kitanya juga sangat senang ya. Jadi Pengaruh tingkat ini. ini. Kalaupun ya kita harapnya berhasil. Jadi sebuah Iya, terobosan itu baru juga kan, harus bisa manfaat bagi banyak orang. Ini bau Ya, telur memang busuk. maunya saya sih tadi Yang saya hitam sempat itu ngomong ya? sama akun. Saya dengar katanya Harusnya. Pak Ansus itu nanti per semua satu Iya, minggu itu nanti harusnya masuk lagi. boleh hitam. Saya akan dampingi, saya bilang, Iya. saya akan ikut terus. Iya, bilang. nanti kita ajarin Pak. Hitam sekali ya? Hitam sekali sih. Oh, saya pinter kita pindah. Iya. Pindah lagi. Jadi Dan begitu kayak macam TV ini sudah ini stabil, saya pindah. Iya, iya, iya. Saya pindah lagi. Artinya sudah Apa itu yang prestasi, pindah? bisa jalan Sudah. sendiri. kamu nanti ngajari lagi. Ada Dekomposisi Ngajari anak buahmu lagi. bakteri Jadi dan berkembang. Supaya begini, Sehingga hasilnya ini satu kawasan ini makanya terlindung hasil semua. panennya Kalau tidak misalkan maksimal ini juga saja ya. kita pakai, Di sini kita tidak seperti pakai. itu Karena tanahnya banyak juga. yang bisa nular kan ke kita. Nah, kita juga repotan ngatasinya gitu. Itu. Jadi memang harus Ya pasti perlakuan peta sebelah sama peta yang Nggak ini sama dengan beda-beda ya. ya. Nggak beda. Tapi nanti begini Pak, kita bikin dulu di sini. Begitu ada hasil, mereka akan ikut. Ya. Kayak ini di TV. Begitu dia ini, wah, ikut sudah datang belajar gitu. Kita ajarin gitu. Bagusnya ini kan dari sana sampai ke sana kan ini kita punya semua. Iya. Jadi nggak repot. Oh, nggak ada jadi, ya. Oh. jadi aman aja gitu kan. Itu Pak. Harus ya contoh air. Ya, ini salinitasnya lumayan bagus. 20, Berapa? 26. 26. Hah? 26. Mantap. kalau di sana itu 11, 16, 10, di bawah 20 kalau yang Oh, di ini TV. kan air baru. Nah, Ya kemarin iya. kan kering kan. sama di sana juga Iya. baru masuk aja sudah Artinya segitu. ringnya Oh, iya. tidak terlalu jauh lah kalau turun kan. Oh iya, Iya. memang kalau di sungai sini salinitasnya antara 25, 26. Iya, masih Nanti pas enak banjir lah. sana, Malinau 15-an. Karena di pembibitan kan 27, 29 gitu Oh kan. dekat lah ya. Enggak terlalu repot. Oh, nurunkan di TV ini gue. Oh, Baru jadi kita 30-an hati-hati. begini. Bu. Iya. Ini di bawah nih. Tanah, ya, tanah hitam diambil. begini. Sudah Bisa betul. ambil tanahnya Pak ya. Ya, tanah. Boleh lah Pak, boleh, sangat boleh sekali. Coba di bawah. Ya, ya. Ya, sip. Ya. Pakai ini masih. Ya, pakai itu lah. Kepala. Potong bolu dulu gitu nih. Ya, boleh. Potong bolu. Foto-foto ya Pak. Ada nih. Pengambilan sampel tanah. Mau dicek. Sip, lagi. Itu untuk apa nanti Pak? Ya, untuk Nanti tahu dilihat kualitas tanahnya, Lihat dia punya. kesuburannya. ukurannya. Nah, inilah nanti Bahan yang pencemarnya. saya dari sini belajar tentukan bakterinya yang ini karena bakteri-bakteri yang saya gunakan beda-beda, Pak. Tergantung karakteristik lahannya. Iya, iya, iya. Gitu. Yang di TV boleh jadi beda bakterinya dengan yang di sini. Oh, begitu ya. Cukup satu titik Pak. Karena, Itu sementara. karena perbedaan karakter tanah, Pak, apakah hanya untuk mengatasinya dilebihin dia punya bakteri atau Jenis bakterinya yang beda. jenis bakterinya yang beda? Iya, kan jenis bakteri itu beda. Karena biasanya setiap tekstur tanah itu beda-beda ya. Beda. Ya, tekstur. Jadi Ini kalau mau dilihat teksturnya ini, apakah pasirnya lebih banyak atau lihatnya lebih banyak, kita akan lihat. Kayak kalau ada orang-orang bilang, wah ini kalau udah berhasil ya harus gas. Ya, Jangan langsung instan kan ya orang-orang belum tahu tambahnya setengah mati. Kasihan pertama tambah ini kan. pokoknya never give up lah. Jangan mudah menyerah lah. Iya, harus tetap semangat, Pak. Ya, Karena izin tombak perekonomian perikanan ini kan di bawah Bapak Ya. ini yang ini. Ada sinyal Pak Ketua? Udah lah. 7,5, 5 2 kilo. 7,5. Ya, Yang 25 kilo. ya yang 4 2 kilo 9.000. Kalau yang 6 2 kilo 7.000. Oh, belum kirim ke akun ya? Belum. Nanti aku kirim. Waspada krokodil. Nggak mau kalah sukses. Kita ini kan dari sini asosiasi yang dukung aja supaya kalau enggak tambah dulu Pak, harus diperhatikan hilirnya dulu. Jangan harganya. Harga nomor 2. Harga nomor 2 betul. Kalau petambaknya berhasil, harga itu aduh, Semua tutup juga mata ya. harga tinggi tapi barangnya Iya, nggak barang ada. ada 50 kilo atau kilo, aduh, mimpi. Oh bisa nih, aman lah, Oh, aman. di tengahnya takut. Aku ya?
Tapi tunggu dulu, pelan-pelan dulu. Ya, di Enggak. sini mungkin masih bisa di. Nggak goyang nih. Oh, aman ya. Wih, kuat nih. Aman Pak. Satu-satu. Ya. Ini daerah apa Pak tempatnya ini? Ini Pulau Sangato. Pulau Sangato kecil. Sangato kecil. Kalau masuk ke atas itu Tanjung Tiram. Oh, udah Tanjung Tiram. Ya, kalau dia belok kanan, Batu menuju ke Malinau. Oh, Ya. Oke. saya Pak ya. Ya. Kalau pas air besar dia nggak terlalu. Naik sini ya sampean. Ya. Wih, tingginya guys. Aduh, Aman ya. Kalau nggak ada sinyal kan? kamunya harus bersih, saya nggak suruh lewat jembatan kaki. Pak Ajis, tadi setelah Bapak melihat sendiri kondisinya tambak dua ini, Ya. analisis sementara Pak ya berarti ya? Ya. Kira-kira gimana Pak? Jadi ini analisis sementara. Jadi rupanya kelihatan ada beberapa penumpukan pembusukan. Oh. Ya, dari pembusukan. Jadi kita karena belum mengamati secara di lab, dua kemungkinan amoniak atau hidrogen sulfida yang ini, dan itu merupakan gas beracun. Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya udang itu tidak langsung sakit, ya, tidak langsung sakit oleh patogen atau bakteri, virus gitu kan. Tetapi biasanya dari dia keracunan itu daya tahan tubuhnya lemah, dia akan minggir. Nah kalau sudah daya tahan tubuh lemah baru si penyakit itu masuk. Oh gitu Pak? Nah, jadi yang kita perbaiki di metode kami itu adalah perbaikan kualitas airnya dulu dan meningkatkan sistem imunnya. Oke. Nah kalau itu bagus, nanti daya tahan tubuh udang itu bisa lebih bagus dan angka hidupnya bisa bertahan sampai umur panen gitu. Tapi kondisi yang tadi tampak pertama tadi kan sudah agak, Ya. Kualitasnya tidak lebih baik dari yang ini berarti kira-kira. Kalau ini kan yang kita lihat sekarang ini kelihatannya kurang lebih sama ya, Oh sama. karena umurnya hampir sama ini Pak ya. Umur ini cuma ini baru di servis. Ya, baru di servis, jadi kelihatannya pengangkatan lumpur tidak separah dengan yang pertama kita lihat tadi. Karena ini sudah baru di servis. Nah, kalau yang baru di servis ini yang masalahnya biasanya itu zat besinya yang naik. Menyebabkan pH-nya itu rendah. Nah, saya nanti akan coba cek dia punya alkalinitas. Alkalinitas itu buffer, dia penahan. Jadi penahan goncangan pH harian gitu supaya pH-nya tidak terlalu goncang. Nah, kalau pH-nya goncang itu maka udang itu gampang stres. Sekarang ini kan kita cuma menghindari udang ini tidak stres. Jadi kita buat dia nyaman di tambak gitu. Ya, dia buat nyaman dia di tambak. Makanya ada perlakuan probiotik di situ. Jadi perlakuan probiotik ini bakteri yang mampu mengurai zat-zat racun. Jadi memperbaiki kualitas airnya. Kemudian dia juga kalau masuk di tubuh udang, dia akan memperbaiki sistem imunnya. Inilah yang bakteri yang kita gunakan. Kemudian dalam metode kami yang kita lakukan di sini ada dua. Yang kedua adalah membuat fermentasi yang kita buat sendiri, fermentasi sebagai pengganti pupuk, ya, pengganti pupuk anorganik seperti TSP, urea, ya, dan lain sebagainya. Itu kita tidak gunakan lagi. Nah, pure nanti kita akan gunakan fermentasi untuk menumbuhkan pakan alami gitu. Nah, ini yang kita coba pendekatan gitu. Betul-betul nanti itu adalah tambak organik. Jadi tidak menggunakan bahan kimia sama sekali. Kalau yang sekarang masih pakai pupuk. Kalau yang ini mungkin masih pakai pupuk ya, TSP urea ya, atau mutiara biru. NPK, NPK. Dia itu kalau kami enggak ada, semua itu sudah tidak ada. Jadi katanya sudah stop dulu, memang periode yang lalu ya. Iya. Jadi kami tidak pakai itu, kita coba dan
sudah kita lakukan di Pulau Tibit dan kelihatannya hasilnya cukup signifikan gitu, cukup bagus gitu. Tapi tetap ada harapan tambak ini akan produksi lebih baik lagi, Pak? Harapannya iya, jadi tetap kita harus berusaha. Kita harus tetap berusaha, namanya kita harus berusaha yang ambil, karena setiap daerah karakteristik berbeda-beda, perlakuannya jadi beda, ya. Jadi jenis bakterinya nanti akan beda. Yang kita lakukan mungkin di Pulau Tibi dengan di sini itu perlakuan bakterinya nanti bisa beda, gitu. Jadi jenis bakteri itu banyak, tergantung apa permasalahannya itu. Makanya kita ambil tanah, kita ambil airnya, contohnya, kemudian kita tentukan nanti, oh ini jenis bakteri ini nih yang bisa ditebar sehingga nanti kualitas airnya bisa bagus. Maintenance-nya butuh berapa lama, Pak, kira-kira? Perlakuan kami rutin. Jadi tidak ini, per 2 minggu kami harus adakan perlakuan. Jadi rutin. Kan orang biasa tanya, biayanya jadi mahal. Enggak, itu biayanya murah. Gitu ya. Karena kan PR besar kita ini adalah bagaimana meningkatkan produksi dengan biaya yang rendah gitu kan. Nah itu yang agak sulit itu dijawab itu. Dan ini yang coba kita lakukan. Gitu. Ya. Pak Amin, tadi saya lihat Bapak ada ngambil sampel tanah, Pak, ya? Ya. Itu untuk apa, Pak? Oke. Dalam budidaya ikan atau udang ini, sistem terkontrol, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, utamanya udang windu. Udang windu itu kan dia menetap di dasar. Oke. Sehingga kualitas tanah itu sangat penting sekali diperhatikan. Mungkin berbeda dengan ikan bisa berenang kemana-mana. Oke. Tapi kalau udang windu ini kan menetap di dasar, di parit atau carenya. Sehingga tanah itu sangat berkontribusi terhadap berhasilnya kelangsungan hidup udang windu. Itu yang pertama. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi bahan pencemar yang ada di dasar tambak. Kan ini sudah berpuluh-puluh tahun ya, berpuluh-puluh tahun. Yang kita khawatirkan dan kita khawatirkan itu jangan sampai ada penumpukan bahan-bahan beracun seperti H2S atau hidrogen sulfida dan amoniak. Ini dua ini momok bagi pembudidaya tambak. Ini momok di mana-mana, apakah intensif, semi dan tradisional, khususnya di Kalimantan Utara ini. Dan perlu juga dipahami bahwa lahan kita di Kalimantan Utara ini itu masuk dalam lokasi TSM, tambak tanah sulfat masam. Artinya pH-nya sangat rendah sekali. Nah, makanya kita memang harus hati-hati untuk menggali misalnya tanah itu TSM. Karena kenapa? Nanti akan piritnya naik. Rata-rata berapa pH? pH itu di bawah 4. Di bawah 4? Iya. Normalnya harusnya 6 sampai 7. Jauh sekali. Atau kalau berdasarkan dari kementerian itu, peraturan di Kelautan dan Perikanan, itu 5,5 ke atas. pH-nya, minimal 5,5 itu minimal. Berarti PR-nya menaikkan pH ya, itu? Makanya sekarang ini, PR kita adalah bagaimana bisa menaikkan itu. pH-nya? pH-nya. Nah, kalau misalnya kita mengandalkan kapur, kalau berdasarkan hitungan kan ilmuwan itu, di bawah 4 itu sampai berton-ton per hektar, Pak. Dan itu kan kita tidak akan bisa input produksi dari kapur itu tidak mungkin lah. Mungkin pembudidaya tambak di Kalimantan Utara tidak mau pasti. Iya. Karena harga per karung sekarang pun ratusan, Pak, ya. 100 per karung ya 50 kilo itu ya. Kalau misalnya 1 ton, 1000 kan sudah ini. Nah, itu kita akan mengantisipasi bagaimana caranya. Mungkin pertama bagaimana kita membilas dulu atau mengeringkan beberapa hari atau berapa lama supaya bisa naik mungkin 5,4 bisa naik jadi 5 misalnya dan seterusnya. Mendekati ke 6-7 tadi, Pak. Ya, mungkin 6 sampai 7 itu mendekati. Nah, itu mungkin ada nanti akan dilakukan proses reklamasi dan seterusnya. Karena kita sebagai katakan tadi bahwa lahan kita ini TSM. Lahan sulfat masam. Nah, itu beda dengan tambak-tambak di Jawa, Madura, Sulawesi Selatan ya. Tambaknya itu mungkin pH-nya mungkin bisa langsung 6.
Enak ya. Ya, kalau kita di sini tidak. Teknologi apa Pak yang akan dilakukan? Tadi adalah fermentasi dan probiotik. Oh, Itu aja dua hal sebenarnya. itu Ya. Jadi Sederhana itu Pak. itu salah satu kelebihannya ini adalah mengurangi penambahan air, pergantian air. Ini sebenarnya kelebihannya, dan biaya kan kita bikin sendiri, bukan kita lokal lah. Produk-produk yang ada di sini kita tidak mendatangkan dari luar, tapi kita bikin sendiri. Ada yang bongkaran. Cocok nih. Lengkap. Oke Pak Ketua. Ya. Tadi kan kita sudah ke 2 lokasi tambak Pak ya. Ya. Memang hasilnya memang perlu menjadi perhatian sepertinya Pak ya. Ya. Bapak dari Apindo kok kayaknya agak serius ini melihat persoalan perikanan di Kaltara Pak. Kenapa Pak? Ya, jadi pertama-tama saya mau supaya Apindo ini ada peduli kepada perikanan Kaltara, khususnya Kota Tarakan, karena berapa akhir ini memang produksi perikanan Kaltara agak menurun. Oh iya. Nah, kita harus perhatikan dari hilirnya dulu, dari tambaknya, karena Hulunya? Ya, dari hulunya. Oke. Dari hulunya kita perhatikan dulu, karena supaya kita tahu bahwa petambak ini kan sekarang 1,5 bulan karena 2 bulan sakit dan banyak gagal. Dan saya dengan Pak Ajis dari Borneo, Pak Ajis ada melakukan riset tentang tambak di Kota Tarakan, di Pulau Kaltara, bahwa ada sedikit perkembangan untuk mengembangkan itu pengetahuan untuk probiotik. Jadi saya rasa ini sangat menarik ya. Jadi saya dari Apindo langsung bergerak dengan Pak Ajis, karena Pak Ajis sudah berhasil ya di Pulau Tibi. Informasi sudah berhasil, dan saya sekarang lagi ada dapat proyek baru tambak binaan Pak Mustika Minasa Aurora. Oke. Jadi nanti CSR-nya
dari petambak-petambaknya PT Mustika Mineral Aurora, kita akan melakukan proyek yang tambak yang gagal Pak, terutama. Oh. Tadi kita masuk ke tambak, ada 2 tambak yang gagal, dan ini kita tidak ada kepentingan apa-apa Pak. Pak Ajis juga, Pak Ajis hanya ada riset, ada penemuan untuk memajukan budidaya tambak di Kalimantan Utara, dan kami tidak menjual produk Pak. Oh ya, Tidak. tidak menjual produk Pak ya, Tidak, itu perlu tidak. ditekankan Pak ya. Iya. Jadi kami tujuannya untuk membantu pembudidaya tambak. Iya, karena petambak ini kan kasihan Pak ya, karena dengan adanya tambak gagal, harga juga turun terus ini, Iya. ya kan. Kita sekarang konsennya ke hulunya dulu nih Pak. Kalau hulunya bagus, produksinya bagus, pasti di hilirnya juga akan bagus Pak. Penjualannya akan baik Iya, Pak ya. baik. Ekspornya akan baik Akan lagi. meningkat gitu. juga, iya. Memang harga ekspor lagi drop Pak ya? Iya, lagi turun Pak. Lagi turun ya Pak? Ya, karena resesi dunia kan. Iya. Ini juga dipengaruhi kualitas udang kita Pak memang? Bukan, karena resesi Pak. Oh, Jadi kalau dampak kualitas resesi itu. udang di Tarakan ini bagus sekali. Dan nanti kalau nanti ini teknologi yang dilakukan oleh Pak Ajis ini sukses, kita tidak pakai lagi seperti kapur ya. Oh iya. Kapur seperti NPK macam-macam tidak ada pakai lagi. Jadi kita nggak mengurangi pemakaian kimia ya. Mengurangi bahan kimia. Bahan kimia ya. Jadi lebih murni ke tradisional Pak ya? Iya, tradisional. Pola-pola tradisional. Kemarin saya ada informasi dari Pak Ajis dengan timnya itu di Pulau Tipi ya, sukses ya. Tambaknya yang biasa panen 100 kilo, sekarang bisa panen 1 ton 600 kemarin, 1 ton lebih lah. Sekali panen? Iya, sekali panen. Nah ini nanti kita membuat program membantu pemerintah bahwa nanti kalau kita mendampingi Pak dari awal penebaran bibit sampai panen Pak. Jadi bukan kita memberi pengetahuan langsung tinggal, tidak. Jadi ini proyek pertama bekerja sama dengan Apindo dan Universitas Borneo Iya, Pak untuk Ajis. petambak yang dalam binaan Mustika Pak ya? Iya, sementara ini Pak. Nah, jadi kalau proyek ini berhasil, Ya. ini akan berlanjut lagi ke petambak-petambak lainnya Pak ya? Iya. Oh, oke. Jadi harapannya kualitas udang kita terus hasil panen tambak juga akan lebih baik dari yang Iya. saat ini Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk petambak? Ya, pesan saya semoga hasil tambak di Kota Tarakan bisa lebih maju lagi. Iya. Dan pasti bisa Pak ya? Pasti bisa, saya yakin Tapi bisa. dengan pola-pola treatment tertentu. Tertentu. Oke. Ya, Tetap semangat untuk petambak-petambak Kalimantan Utara Pak. siap. Terima kasih.